pukul 9:05. Tanggal 21 Januari dalam Konferjap 3 BKRI Cabang Santo Yosef Sukabumi dibuka. Yang pertama, pembacaan dan pengesahan quorum, rancangan tata tertib, rancangan jadwal acara. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan keanggotaan tim perumus, tim verifikasi, dan tim pemilihan. Yang ketiga, menetapkan dan mengesahkan komisi-komisi. Yang keempat, menetapkan dan mengesahkan pimpinan dan sekretaris sidang pleno 2, 3, dan 5. Pembacaan dan pengesahan quorum tata tertib dan jadwal acara. Pengesahan quorum. Konferjap 3 telah dihadiri oleh 50 orang dengan membawa surat mandat sebanyak 50. Yang membawa surat kuasa mandat tidak ada. Dari utusan yang seharusnya dari ranting yang berada di wilayah kerja pengurus cabang sampai Yosef Sukabumi. Kehadiran utusan telah melebihi 2/3 dari total utusan yang seharusnya, sehingga telah memenuhi quorum. Juga telah hadir 9 orang peninjau dan 22 undangan, tapi tadi sudah keluar ruangan 3 orang, jadi undangan dihadiri oleh 19 orang. Bahwa Konferjap 3 WKRI Cabang Sukabumi telah mencapai quorum dan adalah sah, sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk berbagai keputusan guna kelangsungan hidup organisasi. Pembacaan rancangan tata tertib. Rancangan tata tertib sidang pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti tahun 2023 sampai 2026. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Pedoman. Rancangan tata tertib ini selanjutnya disahkan sebagai tata tertib sidang pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi untuk menjadi pedoman bagi tim pemilihan dan seluruh peserta Konferjap 3 dalam melaksanakan pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti tahun 2023 sampai 2026. Pasal 2. Dasar. Pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi dilaksanakan berdasarkan 1. Anggaran dasar tahun 2018. A. Bab 2 tentang asas, visi dan misi, sifat dan pedoman. Pasal 5 tentang asas. Pasal 6 tentang visi misi. Pasal 7 tentang sifat dan pedoman. B. Bab 5 tentang musyawarah, quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 11 tentang musyawarah. Pasal 12 tentang quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 15 tentang konferensi cabang. 2. Anggaran rumah tangga tahun 2018. A. Bab 2 tentang semangat dan sikap. B. Bab 3 tentang keanggotaan. Pasal 3 tentang keanggotaan. Pasal 4 tentang hak dan kewajiban anggota. C. Bab 4 tentang organisasi. Pasal 8 tentang tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. D. Bab 5 tentang pelaksanaan musyawarah. Pasal 16 tentang
hak bicara dan hak suara. Pasal 19 tentang konferensi cabang. Pasal 3, tujuan. Pemilihan bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Konfercap sesuai ADART, yaitu memilih dan menetapkan pimpinan. Pasal 1 dan 2, apakah setuju? Pasal 3, tujuan. Pemilihan bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Konfercap sesuai ADART, yaitu memilih dan menetapkan pimpinan wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi, masa bakti tahun 2022 sampai 2026. Apakah setuju? Pasal 3, maksud dan tujuan. 1. Konfercap 3 tahun 2023 bermaksud: A. Meningkatkan daya juang dan kemandirian organisasi guna mewujudkan visi dan misi organisasi. B. Menyatukan gerak langkah untuk mampu berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia sejahtera yang berkeadilan. 2. Konfercap 3 tahun 2023 bertujuan: A. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban tim formatum. B. Menetapkan rencana kerja wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi selaras dengan strategi dan program kerja nasional hasil Kongres 20 2018 dan merupakan pedoman arah bagi seluruh tingkat kepengurusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, serta hasil Konferda 9 tahun 2021 dan PPOK pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi. C. Memilih dan menetapkan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti tahun 2023 sampai 2026. A. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban masa bakti 2019 sampai 2022. Apakah setuju? Pasal 4, bentuk. Konfercap 3 tahun 2023 diselenggarakan dalam bentuk 1. Sidang-sidang yang terdiri atas sidang plenum, sidang komisi, dan sidang tim. 2. Peneguhan spiritualitas. Apakah setuju? Pasal 5. Pimpinan dan penyelenggara Konfercap 3 tahun 2023 adalah Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi dan Dewan Pengurus Ranting Santo Matius, Santo Markus, Santo Yohanes, Santo Lukas, dan Santo Petrus. Pimpinan Konfercap 3 tahun 2023 telah membentuk kepanitiaan berdasarkan skep nomor 02 BPC Santo Yosef tahun 2022, skep 03, skep 04 tentang susunan panitia yang terdiri atas panitia pengarah atau SC adalah Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa kelompok kerja. Panitia pelaksana adalah Dewan Pengurus Ranting Santo Matius, Santo Markus, Santo Yohanes, Santo Lukas, dan Santo Petrus, serta Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, dan sejumlah seksi sesuai dengan judul.
Panitia dana adalah Dewan Pengurus Ranting, Santo Matius, Santo Markus, Santo Yohanes, Santo Lukas, dan Santo Petrus, dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Apakah setuju Ibu-ibu? Setuju. Bab 2. Tema, waktu, dan tempat. Pasal 6. Tema: cerdas dan bijak merawat lingkungan di era baru. Setuju Ibu? Pasal 7. Materi. Materi Konverja 3 tahun 2023 Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi terdiri atas materi pokok, laporan pertanggungjawaban masa bakti 2019-2022, rancangan kerja Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi untuk masa bakti 2023 sampai dengan 2026. C. Rancangan pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi untuk masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. D. Pemilihan pimpinan Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi untuk masa bakti 2023 sampai dengan 2026. 2. Materi penunjang penentuan spiritualitas. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Pasal 8. Waktu dan tempat. Konverjap 3 tahun 2023 Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Yosef Sukabumi diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2023 di Gedung Keluarga Kudus Gereja Santo Yosef Sukabumi. Setuju Ibu? Bab 3. Peserta, mandat, hak, dan kewajiban. Pasal 9. Peserta dan mandat. 1. Peserta Konverjap 3 tahun 2023 terdiri dari A. Utusan adalah anggota Wanita Katolik RI yang membawa surat mandat sebagai wakil sah dari ranting yang mengutusnya dengan ketentuan setiap 4 anggota ranting diwakili 1 utusan dan mendapat 1 mandat. B. Peninjau adalah anggota Wanita Katolik RI yang hadir mengikuti konverjap dengan membawa surat tugas dan dari rantingnya. C. Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi. 2. Mandat adalah A. Hak keterwakilan yang diberikan kepada utusan untuk memberikan hak suara dalam sidang-sidang. B. Mandat diwujudkan dalam bentuk surat mandat. C. Surat mandat dinyatakan sah apabila tertera tanda tangan dari salah seorang pengurus inti ranting, yaitu ketua atau wakil, sekretaris, dan bendahara, dan dibumbui stempel atau cap rantingnya. D. Surat kuasa mandat hanya dapat diberikan kepada utusan yang berasal dari rantingnya sendiri dengan ketentuan 1 utusan hanya boleh membawa 1 surat kuasa mandat. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Pasal 10. Hak dan kewajiban. 1. Hak bicara. A. Peserta konverjap mempunyai hak bicara melalui juru bicara yang telah ditetapkan oleh ranting masing-masing. B. Kesempatan berbicara diberikan dan ditentukan oleh pimpinan masing-masing sidang. Dan C. Juru bicara menyampaikan pandangan dan pendapat sesuai pokok bahasan dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pimpinan sidang. 2. Hak suara. A.
Utusan memiliki suara berdasarkan surat mandat dari Ratib yang diwakilinya. B. Utusan memiliki suara berdasarkan jumlah surat mandat dan atau surat kuasa mandat yang dibawanya. C. Calon yang telah menyatakan kesediaannya untuk dipilih sebagai pimpinan tidak memiliki suara. 3. Kewajiban. A. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir sebelum sidang dimulai. B. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib konferensi dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati etika organisasi wanita Katolik RI. C. Setiap peserta wajib menaati protokol kesehatan. Setuju Ibu-Ibu? Bab 4. Sidang-sidang, pimpinan dan sekretaris. Pasal 11. Sidang-sidang. Sidang-sidang dalam Konferensi 3 tahun 2023 terdiri atas 1. Sidang pleno. A. Membahas materi dan mengesahkan hasil sidang sebagai keputusan konferensi. B. Dihadiri oleh seluruh peserta dan undangan. C. Sidang pleno terdiri atas pleno 1. Pengesahan keabsahan konferensi, tata tertib, jadwal acara konferensi, serta komisi dan tim. Pleno 2. Pengesahan laporan pertanggungjawaban masa bakti 2019 sampai 2022. Pleno 3. Pengesahan hasil sidang-sidang komisi dan tim. Pleno 4. Pemilihan dan penetapan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2023 sampai 2026. Pleno 5. Pengesahan rumusan dan keputusan-keputusan Konferensi 3 tahun 2023. Pleno 3. Pengesahan hasil sidang-sidang komisi dan tim verifikasi. 2. Sidang-sidang komisi dan sidang-sidang tim. A. Membahas rancangan materi yang terbatas pada topik komisi dan tim untuk disahkan dalam sidang pleno. B. Dihadiri oleh peserta konferensi yang telah mendaftarkan diri pada sidang komisi atau tim tertentu berdasarkan ketentuan panitia pengarah. C. Sidang-sidang komisi dan tim terdiri atas 1. Sidang komisi rencana kerja, membahas rancangan materi dan merumuskan rencana kerja wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi untuk masa bakti tahun 2023 sampai 2026. 2. Sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi terkait kebijakan dan peningkatan kualitas organisasi. 3. Sidang tim pemilihan, menyusun persiapan untuk sidang pleno 4 tentang pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi yang akan dipimpin oleh tim pemilihan. 4. Sidang tim perumus, mengolah dan merumuskan hasil sidang-sidang dalam Konferensi 3 tahun 2023. 3. Hasil sidang komisi dan sidang tim ditulis dalam format berita acara untuk disahkan dalam sidang pleno. Setuju Ibu-Ibu? Setuju. Pasal 12. Pimpinan dan sekretaris. 1. Pimpinan dan sekretaris sidang. A. Sidang pleno dipimpin oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh sekretaris sidang yang dipilih dari antara utusan konferensi berdasarkan ketentuan yang diatur oleh panitia pengarah. B. Sidang pleno 4 dipimpin oleh ketua tim pemilihan
dibantu oleh seorang sekretaris dan anggota tim yang kesemuanya adalah peninjau, didampingi penasihat rohani, perwakilan DPD Keuskupan Bogor, dan seorang panitia pengarah. C. Sidang-sidang komisi dan tim dipimpin oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dan disepakati bersama dalam sidang bersangkutan. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Pasal 13. Tugas pimpinan sidang dan sekretaris. 1. Pimpinan sidang bertugas: A. Memimpin sidang yang diawali dengan memastikan tercapainya quorum. B. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya sidang. C. Mengambil langkah menyelesaikan jika terjadi masalah melalui konsultasi dengan perwakilan Dewan Pengurus Daerah. D. Mengesahkan hasil kesepakatan sidang yang dipimpinnya. 2. Sekretaris sidang bertugas: A. Menghitung quorum pada sidang-sidang pleno dan memastikan kehadiran peserta sesuai daftar hadir pada sidang-sidang komisi atau tim. B. Membuat catatan tentang proses pembahasan materi sidang. C. Menyusun laporan hasil sidang dalam format berita acara yang telah disediakan. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Bab 5. Quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 14. Quorum. Sidang pleno adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang hadir. Sidang komisi atau tim 2. Sidang komisi atau tim adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi atau tim yang hadir yang terdaftar. 3. Apabila jumlah yang ditentukan belum dapat tercapai, maka sidang ditunda 15 menit. Dan apabila setelah dilakukan penundaan ternyata jumlah yang hadir belum memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka sidang dinyatakan sah jika mendapat persetujuan 4/5 dari jumlah yang hadir. Setuju Ibu? Setuju. Pasal 15. Pengambilan dan pengesahan keputusan. 1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila tidak mencapai kesepakatan dalam sidang-sidang pleno, komisi dan tim, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah suara yang hadir ditambah 1. 3. Hasil sidang komisi sidang tim pemilihan dilaporkan dalam sidang pleno untuk disahkan sebagai bentuk konferensi cabang. Setuju Ibu? Setuju. Bab 6. Penutup. Pasal 16. Lain-lain. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini apabila dipandang perlu dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan seluruh peserta sidang dan disahkan oleh pimpinan sidang. Setuju Ibu-ibu? Disahkan pada sidang pleno 1 tanggal 21 Januari 2023 pukul 9:35. Konverjap 3 tahun 2023 Wanita Katolik RI DPD Santo Yosef Sukabumi. Pimpinan sidang Emilita Suastati. Sidang pleno 3 dimulai dari pukul 10.45 sampai 11.15. 1. Ketua sidang mengabsen kembali jumlah putusan dan peninjau. 2. Pembacaan dan pengesahan berita acara hasil sidang. A.
Komisi Organisasi. B. Komisi Rencana Kerja. C. Tim verifikasi. Dan 3. Pembacaan berita acara hasil sidang pleno 3. Setuju Ibu-ibu? Pukul 11.15 sampai 12.15. Sidang pleno 4. 1. Ketua sidang tim pemilihan mengabsen kembali jumlah putusan dan peninjau. 2. Pembacaan dan pengesahan tata tertib pemilihan pimpinan. 3. Pembacaan laporan pokja pencalonan. 4. Pengenalan dan pernyataan kesediaan para calon pimpinan. 5. Proses pemilihan pimpinan. 6. Penghitungan suara. 7. Peneguhan pimpinan terpilih dengan penasihat rohani dan ketua presidium. 8. Penetapan pimpinan terpilih hasil Konpercap 3 tahun 2023. 9. Pembacaan dan pengesahan berita acara hasil pemilihan. 10. Menyanyikan lagu Putuslah Roh Mulia Tuhan. Setuju Ibu-ibu? Sidang pleno 5 pukul 12.15 sampai pukul 12.45. 1. Ketua sidang mengabsen ulang jumlah putusan dan peninjau. 2. Pembacaan dan pengesahan rumusan hasil Konpercap 3 tahun 2023 oleh tim perumus. 3. Pembacaan dan pengesahan keputusan-keputusan Konpercap 3. 4. Pembacaan berita acara hasil sidang 5. Setuju Ibu-ibu? Pukul 12.45 sampai 13.15 kita rehat untuk makan siang. Setuju Ibu-ibu? Pukul 13.15 sampai pukul 13.20 penutupan resmi sidang-sidang Konpercap 3 tahun 2023 oleh Ketua Panitia. Pukul 13.20 sampai 14.15 pelantikan pimpinan terpilih masa bakti 2023 sampai 2026. 1. Menyanyikan lagu himne WKRI. 2. Pembacaan skep. 3. Pembacaan naskah pelantikan. 4. Pemberkatan pimpinan DPC terpilih oleh Romo Penasihat Rohani. 5. Serah terima memori jabatan. A. Dokumen-dokumen organisasi. B. Keuangan dan inventaris. C. Penandatanganan naskah sertijab. 6. Sambutan pimpinan lama. 7. Sambutan ketua DPC terpilih. 8. Sambutan penasihat rohani. 9. Sambutan ketua presidium DPD sekaligus menutup Konpercap. Setuju Ibu-ibu? Pukul 14.15 sampai 14.20 doa penutup. Setuju Ibu-ibu? Disahkan pada sidang pleno 1 tanggal 21 Januari 2023 Konpercap 3 DPC Santo Yosef Sukabumi. Pimpinan sidang Emilita Suwaspati. Susunan panitia sidang-sidang pleno dan komisi konferensi cabang 3 BKRI DPC Santo Yosef Sukabumi. Sidang komisi program kerja Maria Stefana Sardi. Sidang komisi pengembangan organisasi Franciska Suyati. Sidang
Sidang pleno 1, Emilita Swastati dan Aurelia Tripeningsias. Sidang pleno 2, Lucia Nining dan Tri Haryani. Sidang pleno 3, Francesca Suyanti dan Aditya Sepora Singa. Sidang pleno 4, Anastasia Suciati, Juliana Saryati, Swiberta Srihartiwi, Maria Anuncia, Bineka Sari. Sidang pleno 5, Maria Mei Yosefin, Justina Sri Lestari. 6. Sidang Komisi Program Kerja, Maria Stefana Sari. Sidang Komisi Pengembangan Organisasi, Francesca Suyati. Sidang Tim Verifikasi, Maria Mei Yosefin. Sidang Tim Pemilihan, Anastasia Suciati. Disahkan pada sidang pleno 1 tanggal 21 Januari 2023, Konpercap 3 DPC Santo Yosef Sukabumi, pimpinan sidang Emilita Swastati. Setuju? Susunan panitia dan Ketua Maria Mei Yosefin, Sekretaris Veronica Siti Rahayu, anggota Maria Kenti, Juliana Yaya, Angela Bonifacia Mariani, dan Juliana Saryati. Disahkan pada sidang pleno 1 tanggal 21 Januari 2023, Konpercap 3 tahun 2023, Wanita Katolik RI DPC Santo Yosef Sukabumi, pimpinan sidang Emilita Swastati. Setuju? Di pengembangan dan kualitas organisasi disahkan. Setuju Ibu-Ibu? Setuju. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan berita acara. Berita acara Sidang Pleno 1, Konpercap 3 tahun 2023, Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Yosef Sukabumi. Pada hari ini Sabtu 21 Januari 2023, bertempat di Gedung Keluarga Kudus Paroki Santo Yosef Sukabumi. Dalam sidang pleno 1 Konferensi Cabang 3 Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Yosef Sukabumi telah dilaksanakan beberapa pengesahan pelaksanaan Konpercap Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi sebagai berikut. Quorum Konpercap dihadiri oleh 50 utusan yang membawa surat mandat sebanyak 50 dari 5 ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi, 10 orang peninjau dan 22 orang undangan. Pembacaan dan pengesahan tata tertib Konpercap dan jadwal acara merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari berita acara ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Konpercap 3 tahun 2023 Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi. Pembacaan dan pengesahan para pimpinan sidang-sidang pleno dan tim rumus yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Pembacaan dan pengesahan sidang-sidang komisi dan tim yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno 1 dalam Konpercap 3 tahun 2023 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi. Sukabumi 21 Januari 2023, Konpercap 3 Wanita Katolik Republik Indonesia, sidang pleno 1, pimpinan sidang Emilita Swastati, Sekretaris Aurelia Tripeningsias. Pembacaan berita acara telah selesai. Dengan berakhirnya pembacaan berita acara, maka sidang pleno 1